Masih di Satu Meja Forum, tadi sudah saling bersautan dan sorry nih terlalu teoritis ya jadi debatnya ya. Gak apa-apa. Saya mau ke Bung Manan dulu nih. Kan teman saya satu-satunya di sini sebagai Dewan Pers kan teman saya ya. Sebagai media. Oh iya dong. Bung Manan kan tadi Anda mengatakan sudah meresahkan gitu ya, gejala-gejala itu. Gak apa-apa. Dewan Pers kan memang. Kita menitipkan kemerdekaan pers itu ada di Dewan Pers. Artinya dan itu sarana untuk menyalurkan informasi, dialektika, partisipasi publik dari semua tokoh itu kan ada di media. Terus kemudian kalau kita masa lalu kan kita lihat bahwa media ini digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Cokro Aminoto dan sebagainya untuk alat perjuangan. Kalau makin kesini ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Mas Ubed, Dewan Pers membaca seperti apa dan harus bagaimana sebetulnya pemerintah menyikapi situasi ini supaya kemerdekaan pers sebagai tugas pokok di Dewan Pers itu terjaga. Ya, saya ingin menggunakan kesempatan menyampaikan pandangan soal apakah Presiden Prabowo ini anti kritik atau tidak. Menurut saya itu menarik. Kan ada dua kemungkinannya. Pertama adalah kalau dari pernyataan yang disampaikan kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik. Tapi yang jangan lupa dilihat adalah sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron. Apa seperti tertibkan gitu, pengamat ditertibkan gitu. Kalau kita mengaku terbuka dengan kritik, kita kan biasanya mengatakannya, oke, saya terima kritik, bukan dengan nada tinggi dan membuat orang sama seperti dengan mengatakan oke, saya ikhlas, tapi menyodorkan pistol di depan meja. Kan? Itu yang pertama. Menurut saya itu sinyal yang apa ini mungkin gaya komunikasi Pak Prabowo kan belakang. Saya pikir gini, Pak Prabowo kan memang bukan tipe Pak Prabowo beda dengan Pak Jokowi pastinya. Pak Prabowo orang Banyumas, Jokowi orang Solo, beda. Tapi yang kedua, menurut saya juga bisa juga karena faktor bagaimana direction itu diterjemahkan. Jadi misalnya, apakah pernyataan itu dibaca dengan baik atau jangan-jangan dibaca sebaliknya? Kan saya kira ada kasus di mana kadang-kadang birokrasi di bawahnya itu overprotective terhadap presiden sehingga membuat orang melihat bahwa itu tindakan presiden. Ambil contoh misalnya kayak ketika tahun lalu wartawan menanyakan soal MBG. Dan presiden menjawab pertanyaan itu, tapi yang dilakukan oleh orang biro istana kepresidenan adalah mencabut akses wartawan itu. Yang walaupun akhirnya dipulihkan. Kita nggak tahu apakah itu perintah dari presiden atau jangan-jangan keingin dari aparat di bawahnya untuk melindungi presiden, yang itu membuat orang jadi curiga. Ini presiden yang tidak mau dikritik. Kita tanya aparat di bawahnya, anggota kabinetnya, apa benar anggota kabinetnya itu overprotective? Kita tanya gimana? Benar nggak yang disampaikan bahwa salah menerjemahkan? Nggak semua orang tahu bagaimana gaya komunikasi seorang Presiden Prabowo gitu ya. Tentu saja saya nggak bisa mewakili seluruh kabinet. Oh ya, paling tidak. Pastinya kabinet latar belakangnya kan juga latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuannya, pengalaman organisasionalnya berbeda, ada yang militer, ada yang sipil. Kalau boleh saya katakan, alhamdulillahnya justru kabinet-kabinet yang mantan aktivis itu coba menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Prabowo, dan kita coba terjemahkan itu dalam aspek bahwa pikiran-pikiran Pak Prabowo sebagai seorang, kami katakan Pak Prabowo bukan seorang liberalis pastinya. Beliau adalah seorang demokrat progresif dalam pengertian kami. Demokrat progresif adalah ukurannya mencoba membawa kritik itu dalam pengertian masyarakat yang berdialog, berdiskusi, berdebat ya. Oke. Kedua, apakah Pak Prabowo, kalau dari Mas Anam bilang soal gaya bicara, intonasi, saya pikir kita nggak akan bisa masuk wilayah pribadi ya, karena itu udah gaya berbicara, mungkin karena beliau lama juga di tentara atau komando, tapi kita jangan masuk pada wilayah sifatnya trivial seperti itu. Nanti banyak banget yang bisa diproblemkan. Cuma saya kalau terlalu banyak diproblemkan, kesimpulannya jadi bagaimana harus menjatuhkan di tengah jalan, itu jumping logika yang tidak sesuai dengan kritis dan logis ini. Kritis iya, tapi tidak logis jadinya kan. Mas Ubed, krisis dihadapi dengan kritis dan logis gitu kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dua itu. Anda sorry hari ini menjatuhkan ya.
kemudian minta berhenti impeachment, itu sebetulnya narasi yang dijamin oleh konstitusi. Kalau pasal 7A 7B itu Undang-Undang 45 itu bicara soal mekanisme impeachment. Tapi pasal 8 itu bicara soal berhenti atau diberhentikan. Jadi ketika warga negara menyampaikan aspirasi impeachment, aspirasi berhenti, itu sebetulnya adalah narasi yang sangat konstitusional. Apa otoritasnya misalnya Bung Budiman, kemudian melarang orang bicara soal berhenti, diberhentikan, impeachment atau tidak impeachment. Sementara konstitusi membolehkan itu. Persoalan bahwa argumen impeachment atau berhenti itu perlu diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Misalnya dari sisi ketika menandatangani BOP itu pelanggaran kepada pasal 13 misalnya. Apakah tidak cukup argumen pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah bentuk dari ruang yang memungkinkan proses impeachment dilakukan misalnya. Tapi kan proses impeachment kan lama. Sebenarnya DPR ini juga disfungsi nih. DPR tidak memanggil presiden. Tidak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan fungsinya. Ya. DPR tidak memanggil presiden untuk soal itu. Jadi saya juga kritik DPR ini. Presiden tanpa izin DPR, misalnya tanpa komunikasi dengan DPR, kemudian langsung tanda tangan. Jadi dari sisi itu kan itu perdebatan konstitusi yang rasional saya kira. Kalau kemudian ada seorang Saiful Mujani atau yang lain mengatakan ini bisa di-impeachment atau cara yang konstitusional yang lain yang itu dia beda case, beda dengan Anda, beda dengan Ferry, beda case, totally beda. Itu different animal. Saya mengomentari different case nih. Mengomentari posisinya Saiful Mujani ya. Harusnya dia yang menjelaskan. Saya tidak menjadi ini, tidak menjadi juru bicaranya. Ya. Jadi Mas, saya boleh masuk sedikit nggak ya? Ya, silakan. Saya coba supaya clear ya, Mas Ubed. Saya bacakan pernyataan Pak Saiful Mujani. Kebetulan saya catat. Kesimpulan saya bukan pada prosedur formal impeachment, akan tetapi konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisanya hanya dijatuhkan. Mas Ubed, saya mau koreksi, kalau dalam kerangka hukum Mas Ubed, hanya ada dua cara menjatuhkan Prabowo Subianto. Satu secara politik melalui impeachment, itu sudah diucapkan secara verbal oleh Presiden Prabowo. Silakan impeachment. Poin kedua Mas Ubed, melalui ketatanegaraan kepemiluan. Maka kalau menjatuhkan Prabowo, jangan pilih Prabowo di 2029. Kalau Mas Ubed baca pernyataan Pak Saiful Mujani itu, bagaimana mendudukkannya Mas Ubed? Saya menonton lebih dari 2 kali. Makanya perlu nonton juga, ada kalimat di ujungnya. Mas Ubed, semua yang bicara itu punya argumentasi. Kritik yang disampaikan, ada yang bicara soal ekonomi, hukum, tapi ini tidak utuh melihatnya. Tapi tidak melompat kesimpulan. Nanti jawaban Mas Ubed atas pernyataan dari Kurnia itu akan kita jawab setelah yang satu ini tetaplah di Satu Meja The Forum.